Baik, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Joro Joni Rombe. Kali ini saya mau mengulas mengenai akhirnya para pegiat media sosial dan para relawan Jokowi melawan terhadap Partai Demokrat yang telah memberikan somasi atau laporan ke pegiat media sosial dan relawan Jokowi. Ya, Partai Demokrat ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Kenapa? Dia ini berada dalam koalisi Indonesia Maju, tetapi selalu membuat trik-trik atau selalu membuat suatu atau melemparkan statement yang sekiranya dapat menghancurkan koalisi ini, sehingga apapun yang dia lakukan, dia sampaikan, itu seolah-olah ada maksud tertentu, seperti para kader Demokrat yang melemparkan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Seharusnya Partai Demokrat itu bisa menasihati, memberitahukan kepada anggotanya untuk mewanti-wanti jangan sampai melakukan statement atau menyinggol masalah ijazah Pak Jokowi, karena mereka adalah dalam satu koalisi. Itu kan ini jaga, tidak boleh saling melemparkan isu-isu yang tidak baik yang akan memecah koalisi tersebut. Siapa? Oh ya. Baik, Budius Wepiliang, unpacking, Pak Budius. Kemudian Ketua Umum YouTuber Nusantara Agri Fanani, pegiat medsos Ade Armando, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Demokrat Merah Putih Mas Kunang, Regan Barisan Rakyat Nasional, Farhad Abbas, Demokrat juga, Mas Toha Iskandar, Ketua Angkatan Teman Kuliah Pak Jokowi, Irjan Mosato TV. Irjan Mosato TV mana? Satu tempat lagi. Kuasa hukum? Petisi ahli masuk sini. Petisi ahli juga masuk. Tim dari Pak ini. Ada kosong-kosong sana. Ya. Persiapan Irjan sana. Para pegiat media sosial dan relawan Jokowi Yang punya mobil B8767 KS minta digeser, Harrier, Toyota Harrier Roy Panci, B8767 KS yang punya minta digeser.
Ya, mobil B8767KS. Teman-teman, ini nanti ada live ya. Ada live streaming langsung. Mas Toha di mana? Mas Toha. Coba satu. Mas Toha Iskandar sih. Mas Toha dong, tolong. Irjan. Kasih Mas Toha, Pak Irjan. Irjan di sebelahnya Mas Jepang Bang Pahat sebelahnya. Maskernya dibuka dong. Hah? Lu di mana tadi? Kan lu panggil di sini. Tolong deh yang terlapor dulu deh, terlapor dulu Sudiro. Ada dua nih, masa ada Sudiro, ada Budius. Mau nggak mengajukan dulu, Pak? Hah? Boleh. Tarikin aja dan dudukkan di belakang ini. Tarik. Freddy Damanek bisa tarik aja situ. Tambahin satu. Tapi yang di depan ini yang utama ini adalah yang jadi terlapor ya, terlapor di sini ya. Lo nggak? Lo saya cari satu dong tempat. Ini terlapor. Yang terlapor bisa di ini saya ya. Terus ya, baik. Sudah ada semua ya? Baik. Terima kasih. Kita bisa mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, sehingga acara kita bisa berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua yang hadir, baik yang terlapor maupun. Akhirnya konversi pers untuk melawan Partai Demokrat dimulai. Ada live streamingnya, ada siaran ulangnya. Mari kita saksikan. Yang tim kuasa hukum di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mass media, baik media TV maupun media online yang telah hadir di tempat ini, di rumah makan Handayani ini sebagai perwujudan kita untuk memberikan press conference kepada publik melalui media massa mengenai pelaporan. Ada 2 pelaporan, yaitu dari atas nama BPP Partai Demokrat, kemudian dari seorang tersangka yang bernama Roy Suryo. Di sini telah hadir beberapa teman sebagai yang dilaporkan baik oleh tim BPP Partai Demokrat dan juga dari saudara Roy Suryo. Saya akan perkenalkan mereka yang dilaporkan. Di sebelah kanan saya, akunnya adalah Sudiro W.I. Budius. Beliau adalah Sudiro W.I. Budius, bukan Budius Piliang. Beliau adalah istri dari Pak Budius Piliang. Sebelahnya adalah, sudah tidak asing lagi, dari Unpacking, Budius Piliang. Sebelah kanan, Ade Armando, pegiat medsos, Cokro TV.
Sebelah Pak Ade Armando adalah Mas Toha Iskandar, teman angkatan Pak Jokowi di UGM. Kemudian ada Bang Regen. Satu lagi, Bang Farhad Abbas. Beliau nanti ada di tim kuasa hukum juga. Ada Bang Regen, ya, dari Barisan Nasional. Ada Freddy Damanik dari Projo. Ada Irjan dari Mosato yang juga dilaporkan. Kemudian sebelah kiri saya Ketua Umum YouTuber Nusantara, Bang Agri Fanani. Kemudian ada Ade Darmawan, Sekjen Peradi dan juga termasuk tim hukum. Kemudian ada Mas Kaunang dari tim hukum Merah Putih yang juga masuk dalam tim hukum. Kemudian ada Mas Sabto dari petisi ahli, ya. Kemudian ada David Payung dari Jokman Nusantara Bersatu dan saya dari Jokman Nusantara Bersatu. Baik, teman-teman, dalam press conference ini kami memang mengundang teman-teman kita ini yang dilaporkan oleh tim BPP maupun dari Roy Suryo sebagai tersangka kasus ijazah asli yang dituduh palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut. Di sini nanti kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman semua, mass media, untuk bisa berbicara, bisa bertanya, dan nanti akan dijawab langsung. Tapi untuk itu terlebih dahulu kami berikan kepada teman-teman yang dilaporkan ini untuk memberikan klarifikasi ataupun informasi mengenai akun mereka yang dilaporkan tersebut. Untuk itu kami beri kesempatan selama 2 menit masing-masing untuk memberikan pernyataannya. Mulai dari yang the ladies first, Ibu Sudiro dulu. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sudiromi Budius M. Priang. Saya harus menjawab yang dituduhkan terhadap akun saya. Akun saya itu bernama Sudiromi dan itu akun asli, bukan akun anonim atau bukan akun yang terafiliasi disuruh orang atau siapapun. Itu akun milik pribadi saya selama 4 tahun sudah. Dan saya merasa terzolimi ketika Partai Demokrat melalui kuasa hukumnya mengatakan akun saya itu akun anonim dan tidak jelas. Saya protes keras. Karena itu ada. Saya disomasi sama sekali tidak pernah menerima surat somasi atas nama saya sendiri. Saya hanya tahu surat somasi itu beredar dari media sosial. Mengapa saya diam saja? Bukan berarti saya tidak berani bersuara. Saya diam, saya tabayun sama diri saya sendiri untuk menyikapi apa yang saya harus lakukan. Akhirnya hari ini atas undangan relawan Pak Jokowi, Gibran dan Pak Prabowo, saya hadir untuk mengklarifikasi ini. Sesuai kata Pak Hairul Umam yang kemarin ada di head to head yang mengatakan sampaikan kebenaran walau itu pahit sekalipun. Saya merasa tidak pernah ngomong apa yang dituduhkan oleh Partai Demokrat. Tidak pernah. Kalau kalian pada lihat itu video, itu bukan pernyataan saya. Saya membantah keras kalau itu. Saya ini ibu rumah tangga yang punya hak politik. Kerjaan saya sebagai ibu rumah tangga dan saya ini dukungan saya ini untuk Pak Jokowi garis keras. Saya ini pendukung Pak Jokowi garis keras. Dan apa salah kalau saya membela? Dan kebetulan video yang saya upload itu melalui dari kajian online. Menurut saya, apa yang dibilang beliau itu sesuai dengan pikiran saya. Apa salah saya mengupload? Saya tidak pernah berkata satu kalimat pun di situ. Judul sesuai dengan judul yang itu. Kenapa saya dituduh mengatakan seperti yang diisukan dan media merasa itu perbuatan saya? Sama sekali tidak. Dan kalau memang mau bukti, saya tunjukkan buktinya.
Itu bukan omongan saya. Dan saya minta tim kuasa hukum Demokrat harus mengklarifikasi itu buat saya secara pribadi, karena saya terganggu. Satu lagi, akun Sudirowi itu bukan akun suami saya. Kenapa akun itu namanya Sudirowi? Sudiro itu nama ayah saya, ayah kandung saya. Uwi nama saya. Budius Empiriang itu suami saya. Jadi apa salah saya pakai akun memasukkan kedua nama yang saya sayangin? Terus mereka memfitnah suami saya dengan kata-kata yang ini, membuat saya terganggu. Mereka bisa buktikan enggak akun saya itu akun anonim? Di mana? Buktikan dengan saya. Kalau video saya itu, uploadan saya itu membuat mereka gerah, tunjukin dong yang mana yang benar. Saya juga kan harus tahu yang benar itu yang seperti apa. Kalau itu memang fitnahnya di mana? Itu kan video mereka yang buat. Saya hanya sekedar mengupload, bukan saya yang buat. Saya keras di sini membantah karena saya sudah diam. Dan imbasnya kepada suami saya yang nggak tahu apa-apa. Dan dibilang somasi sudah kapan? Pernah nggak terima tanda tangan saya? Tanda terima tidak pernah saya terima. Kalau kirim salah alamat jelaslah nggak nyampe ke saya. Mereka kan nggak tahu siapa saya. Mereka tuh salah kaprah menuduh suami saya. Akun itu suami saya. Saya membantah dengan keras. Giska Putri Pamungkas. Saya not nama itu karena dia terlalu pintar untuk bernarasi. Saya nggak boleh bernarasi, dia boleh menganggap akun saya itu abal-abal, akun terorganisir dengan seseorang. Siapa bisa buktikan nggak? Kalaupun ada siapa, sini buktikan nama saya. Saya tidak berani bertanggung jawab. Saya bukan penakut walaupun perempuan. Apa salah saya membela Pak Jokowi walaupun saya belum pernah ketemu Pak Jokowi? Dengar ya, saya belum pernah sekalipun ketemu Pak Jokowi. Saya mengenal beliau, tapi tentu beliau belum mengenal saya. Walaupun saya istrinya seorang Budius, bukan berarti saya bebas juga bisa bertemu siapa saja. Dan cukup keras saya membantah apa yang dituduhkan. Suami saya terganggu dengan ini, makanya saya keluar melalui tim pengacara selanjutnya. Mereka yang akan memproses selanjutnya. Karena saya merasa terganggu, akun-akun saya disiksa. Dibilanglah saya penakut, lari ya. Mereka nggak tahu siapa saya. Saya itu dari awal akun itu dari awal take down itu mereka udah membohongin saya secara nyata. Demokrat telah membohongin saya secara nyata di sini. Ada perbincangan di balik itu yang mereka tidak patuhi. Jadi sekarang dia mau komplain. Kalau saya yang ini, saya membantah dengan keras. Bahwa satu program namanya Ruang Konsensus, dan saya hampir 14 bulan ya, lebih kurang. Jadi saya sudah banyak mengundang narasumber, dan beberapa juga adalah petinggi Demokrat. Zaki Mahendra pernah hadir bersama saya. Nomornya pun ada di HP saya. Kamhar Lakumani, Kamhar Lakumani juga beberapa kali jadi narasumber saya. Artinya apa? Saya dengan sejumlah orang penting di Demokrat, di DPP Demokrat itu punya hubungan baik. Ya. Jadi tanggal 31 Desember 2025 itu saya di WA oleh Kamhar. Ya. Saya bacain ya. Ini jam 11.25. Assalamualaikum Bang, izin menyampaikan terkait TikTok Abang. Terus dikirimkan link TikTok ya. TikTok Sudirowi Budius Empiliang. Suka Sudirowi Budius Empiliang. Ya, saya akan ulas nanti dalam sesi tanya jawab. Apa sih yang di-download atau yang di-download ke HP istri saya dan kemudian dia upload. Saya akan bahas itu. Dan itu tidak ada ujaran kebohongan, ya, tidak ada ujaran kebohongan. Sementara beberapa obat kita sampaikan juga
Oke, akan nama-nama ini juga akan dilakukan somasi yang sama. Rupanya di somasi juga belum, apalagi terima, tiba-tiba sudah muncul LP. Nah, di LP di situ disebut ada 4 nama. Beberapa tadi sudah disampaikan dan lainnya adalah anggota dari YouTuber Nusantara. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kemarin Roy Suryo melaporkan lagi 7 nama, dan itu kebanyakan dari YouTuber Nusantara. Rasis belum ada, bentar lagi ya kali ya. Jadi 7 nama, itu juga kaget, bingung, tapi kemudian ya ketawa aja. Ya tiba-tiba conference ada 7 nama, inisial A, inisial B, inisial C, inisial D, inisial F, E, dan seterusnya. Itu kebanyakan anggota kami YouTuber Nusantara. Oke, saya tidak bicara substansi atau isinya apa, karena ya belum terima apa-apa. Sampai dengan hari ini ya wujud saya seperti ini. Gak ada surat menyurat, gak ada apa-apa, gak ada pun itu. Nah, tapi yang membanggakan bagi saya adalah pagi-pagi saya dihubungin beliau dan beberapa pengacara yang lain. Saya tidak menghubungi beliau, tidak mengkondisikan beliau. Ya mungkin beliau mengikuti di media sosial, tapi saya hari ini jam 3 diminta untuk hadir di sini. Ternyata saya terharu. Kenapa? Luar biasanya support dari relawan Pak Jokowi, relawan Prabowo Gibran, relawan para pengacara. Ada dari Pradim 1, ada dari Mas Farhat, dari petisi ahli, dari Merah Putih, dan akan menyusul lagi katanya. Semuanya total yang sudah terinventarisasi itu ada relawan Cipayung, Mas Amil. Nah, total ada 17 pengacara. Saya tambah. Aduh, terharu men, terharu serius. Ya, kenapa sebegitu antusias teman-teman itu mendukung saya tanpa diminta, tanpa digerakkan, tanpa I don't know. Nah, itu aja dari saya. Nah, kalau ditanya langkah selanjutnya apa? Karena sudah ada 17 nama itu tadi di daftar pengacara, nanti silakan konfirmasi langkah hukum apa yang akan ditempuh. Tapi intinya pertanyaan yang sangat fundamental, Bang Agri, takut? Enggak? Lawan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agri Fanani, Ketua Umum YouTuber Nusantara. Selanjutnya yang dilaporkan juga dari Wasato TV, Irjan. Ini sudah 2 LP Irjan ya. Ya. Silakan Irjan. Baik, terima kasih. Selamat sore semua rekan-rekan media, senior-senior yang selalu kompak dan setia mendampingi kami hingga saat ini. Senior di sini Aliansi Relawan Prabowo Gibran dan juga yang berpartisipasi aktif hingga saat ini, sama-sama mempertahankan kebenaran dan terus berjuang untuk mempertahankan dan melawan pembenaran ya. Nah, ya saya memang sudah tidak kaget lagi dengan laporan ini. Terkait yang kemarin yang memang masih agak penasaran karena yang pertama itu sudah ada LP, udah 2 LP sekarang bersama Bang Andi juga ya waktu itu, tapi proses selanjutnya juga kita masih belum tahu untuk kelanjutan proses hukumnya karena memang sampai detik ini ya belum ada informasi lanjutan. Yang pasti kita percayakan kepada pihak kepolisian penyidikan yang bekerja dengan profesional untuk menangani pelaporan ini. Tapi yang saya sayangkan juga kemarin mengenai pelaporan yang dilayangkan oleh Roy Suryo bersama rekan-rekannya itu 7 terlapor. Ya memang ini memang mungkin bagi saya itu mungkin jebakan aja sih, bagi saya mungkin jebakan aja atau sengaja untuk menakut-nakutkan gitu, karena memang tidak adanya keterbukaan di dalam pelaporan. Nah di situ yang
kita bisa klaim balik. Kita yakin, saya yakin bahwa tim advokasi dari pihak kita pasti sangat profesional untuk mendalami hal ini. Dan saya juga memang tidak akan mengklarifikasi lebih jauh karena memang saya belum tahu apa yang dilaporkan, namanya saja ini masih akronim singkatan gitu dengan inisial, jadi kita juga nggak tahu. Walaupun yang secara mendekati gitu adalah ke nama saya atau ke teman-teman YouTuber Nusantara ya, tetapi dengan informasi seperti itu kan kita butuh verifikasi informasi yang pasti seperti apa gitu terkait pelaporannya, konten-konten mana yang dilaporkan, yang dikatakan oleh Roy Suryo bahwa ada unsur pidana dan berbagai macam hal yang beliau sampaikan kemarin ya pada saat press conference. Saya pikir ya itu bisa dikaji nanti ataupun dihadapi, dan sama sekali saya katakan tidak takut untuk melawan Roy Suryo. Kalau saya udah takut, berarti saya udah mundur sejak awal, gitu. Jadi ya terima kasih untuk segala macam komentar, dukungan, partisipasi ataupun support ya dari masyarakat Indonesia yang sampai detik ini masih setia bersama kami, ya bersama teman-teman YouTuber Nusantara, bersama Enrique, juga Mosato TV dan beberapa teman-teman YouTuber lainnya yang menjaring selama ini. Dan saya tidak menyebutkan Cokro TV bukan berarti enggak. Cokro TV ini gurunya kami ya, gurunya panutan yang berbagi informasi kepada kami, juga beberapa pengetahuan hukum dan sosial politik ya. Jadi tetap menjadi panutan kami dalam konteks seperti ini, masih tetap diawasi atau diberi beberapa masukan dari senior-senior. Nah, sebagai langkah kelanjutannya untuk soal klarifikasi, saya pikir nanti akan didalami seperti apa pelaporan dari pihak Roy Suryo, dan sekali lagi kami tidak akan mundur satu langkah pun untuk menghadapi kasus ini dan tidak akan mundur, tetap kami akan melawan Roy Suryo. Sikat Roy Suryo. Terima kasih Erjan. Selanjutnya Bang Ade Armando. Ya, terima kasih. Saya turut mendukung semua teman-teman ini. Dan sebetulnya sebagaimana tadi dikatakan, Partai Demokrat layak malu ya melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, terutama tadi mendengar cerita dari istrinya Budius. Siapa namanya tadi? Sudirowi ya. Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut gendernya perempuan, seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dituduh macam-macam. Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya, berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali. Partai Demokrat pantas malu, dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi ya. Ini seperti memperkuat dugaan tersebut. Jadi saya menyarankan memang dengan segera teman-teman Demokrat itu menghentikan langkah-langkahnya yang justru akan memperburuk reputasi mereka dan juga memperburuk keutuhan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju. Sebaiknya memang ini tidak dilakukan karena ini akan juga mencemarkan reputasi kualitas Kim dan sekaligus menjatuhkan nama baik Pak Prabowo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ade Armando. Teman-teman ya, terakhir ya, untuk terakhir mewakili semua dari tim kuasa hukum. Ini ada koordinatornya, itu Sekjen PKD Bersatu Bang Ade Darmawan ya. Nanti kita masuk ke session yang lebih tanya jawab aja. Jadi lebih clear untuk itu ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu teman-teman media, rekan-rekan media. Bahwa hari ini kami melihat
antusias dari teman-teman relawan tetap solid dalam menghadapi kondisi apapun. Kenapa demikian? Yang saya lihat bahwa memang kita sudah terlatih 10 tahun pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden pun bullying, fitnah, bahkan body shaming yang dilakukan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hampir datang bertubi-tubi kepada Bapak, sehingga terbiasalah kami sebagai relawan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi percayalah, ada memang pihak-pihak yang memang tidak tahan, walaupun hanya sekali, walaupun hanya berlangsung cuma seminggu, atau anti kritik. Namun kita indahkan itu, saat ini lebih konsentrasi bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Badan Hukum Partai Demokrat, melakukan somasi terbuka tanpa harus mendatangkan surat tersebut sampai ke tangan yang bersangkutan. Yang baru akan disomasi pun saat ini sudah dilaporkan. Bahwa kami tetap menyayangkan hal itu, namun tetap berkomunikasi baik kepada teman-teman tim hukum, dan harapan kita bahwa ini tidak perlu dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena hal yang menjadi sia-sia dan juga membuang waktu untuk itu. Karena apapun itu, YouTuber, podcaster adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki profesi mengemas satu berita yang kemudian menjadi sumber bagi mereka untuk berkarya. Yang terpenting adalah bahwa saat ini karena sudah berbentuk laporan, maka kami dari tim hukum tetap konsentrasi pasal apa yang dilaporkan, ya, kemudian apa yang menjadi alat bukti serta barang bukti, karena di dalam KUHP yang baru itu harus 8, ya, syarat, beda dengan di KUHP lama hanya 5. Nah, tapi kita akan sortir baik-baik, kita akan lihat bila memang ada panggilan polisi yang dilayangkan baik itu klarifikasi maupun panggilan seperti apa yang akan diterima oleh para tersangka. Kami juga para pelapor calon telah akhirnya perlawanan telah dilakukan oleh relawan Jokowi dan para pegiat media sosial, YouTuber dan konten kreator oleh Badan Tim Hukum Relawan Jokowi akan menghadapi semua somasi gugatan dari Partai Demokrat dan Roy Suryo Panci. Belum terlapor, ya? Ya, karena belum dipanggil kan. Jadi kita lihat apakah seperti apa bukti-bukti yang dilayangkan untuk menerima laporan tersebut. Demikian dari kami, tetap kami menunggu apa yang menjadi panggilan polisi, dan kami tetap akan menghadapi tentunya dengan prosedur hukum yang ada. Terima kasih. Tim hukum di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Pradi Bersatu dengan Pospenkum, ya, Posko Penegakan Hukum Pradi Bersatu. Kemudian ada THMP, Tim Hukum Merah Putih, ya. Kemudian ada Petisi Ali, dan ada saudara saya di sudut sana, ya, Farhad Abbas Associate. Jadi memang ini adalah gabungan yang akan kita kolaborasi bersama-sama untuk menghadapi laporan ini. Tapi kami masih godok mudah-mudahan, tetapi kami yakin betul kalau ini nggak direm-rem, semua pengacara kayaknya akan ikut bergabung di sini untuk kita. Tapi tidak apa-apa, berapapun, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam membantu teman-teman untuk menghadapi kasus hukum ini, ya tentunya kami apresiasi untuk itu, ya. Demikian, terima kasih dari saya.
Silakan saya kembalikan pada Bung Andi. Terima kasih Bang Ade Darmawan, ya sebagai koordinator tim hukum dari teman-teman YouTuber dan podcaster yang calon terlapor untuk itu. Ya, sebelum masuk ke tanya jawab, saya akan membacakan pernyataan sikap dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi. Kami Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi pada hari ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Serta menolak segala bentuk. Pertanyaan ini ditujukan kepada siapa, Ju? Kepada siapa aja lah Pak? Tim kuasa hukum atau dari terlapor? Boleh, misalnya? kalau yang untuk apakah sudah ada pemanggilan dari teman-teman itu, dan kuasa hukum mungkin bisa menjawab strategi untuk pemenangan berikutnya. Terima kasih. Pertanyaannya langsung aja ya. Bahwa yang dipersiapkan tentunya begini, kita menjunjung tinggi namanya penegakan hukum. Jadi kesiapan dari tim hukum tentunya akan mengawal kasus ini sampai dengan tingkat yang diperlukan. Lalu kemudian apakah sudah ada pemanggilan? Sampai hari ini belum ada. Dan kita juga ini kan tahap-tahapannya bisa kita gambarkan. Pertama adalah setelah ini dianggap oleh penyidik yang menerima laporan tersebut bahwa ini sudah memenuhi unsur hukum dan sebagainya, unsur-unsur seperti pasal 263, 264 juga terpenuhi, biasanya mereka akan melakukan lanjutan dengan pertama adalah undangan klarifikasi dulu. Nah ini sudah hampir lama seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti akan dikaji kembali, jadi nggak langsung pasti ini akan jadi perkara atau bukan, atau tidak. Belum tentu jadi perkara. Kita nyikapinya dengan ya tenang-tenang saja, artinya kita secara profesional saja menghadapinya. Ini kasus biasa saja. Apakah nanti unsurnya terpenuhi atau tidak, itu nanti tinggal dilihat hasil klarifikasinya dari pihak penyidik. Saya rasa itu jawabannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana, Jo? Cukup? Ada lagi, silakan. Dari Kompas atau dari TV One, iNews, atau teman-teman dari media online, silakan. Ya, dari Rasis. Tolong itunya apa, mic-nya? Ya. Saya dari Rasis Sabta mau tanya ke yang dilaporkan, substansi yang dilaporkan itu. Yang dilaporkan para yang terlapor itu apa sih substansi untuk berita ini sendiri yang sudah terjadi dan menjadi laporan dari raja sendiri. Maksudnya dari substansi yang dilaporkan? Iya. Pasalnya atau apanya? Roy Suryo atau dari Demokrat? Presiden mau laporkan pada pelapor dan terlapor ini apa? Yang dilaporkan ini apa? Materinya apa? Materinya ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang memang harus diperjelas. Ini keren nih pertanyaannya. Artinya karena ada dua laporan, ya. Satu laporan dari BPH Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat, kalau nggak salah ya, itu diwakili oleh Muhajir pelapornya di sini yang diutus oleh partai, ya, itu melaporkan pasal 263 ayat 2 dan pasal 264 KUHP, ya. Jadi berita bohong, ya, untuk pasal yang dilaporkan dari Partai Demokrat. Laporan yang untuk Roy Suryo CS, bukan Roy Suryo CS, sorry, Roy Suryo secara personal itu adalah delik aduan absolut. Artinya pencemaran nama baik, terus fitnah. Terkait ijazah, ya, karena tadi malam saya juga bersama-sama satu frame sama Mas Roy, jadi dia melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, yang akan kita hadapi nanti bahwa apakah betul
status tersangka dari Mas Roy ini itu bisakah dia melaporkan karena nama apakah masih memiliki nama yang baik, kan itu persoalannya. Tetapi apapun itu kita tidak mau berspekulasi, kita lihat laporan itu dan kita akan hadapi baik per baik, tahapan demi tahapan, mulai dari klarifikasi yang mungkin menuju ke tahapan lain. Tetapi besar harapan kami bahwa ini kami coba dan upayakan sampai klarifikasi, kita coba untuk menghadapi dan mengcounter, ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ade. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Untuk yang terakhir ya, yang ketiga ini ada? Ya, silakan. Saya Dia dari Bukit sedang maksudnya secara tidak langsung membawa nama pendukung dari Pak Jokowi ya, secara tidak langsung. Tetapi ini kan banyak pendukungnya semua. Mungkin dari yang terlapor sendiri persiapannya apa aja sih untuk nanti menghadapi laporan dari pihak Demokrat sendiri gitu? Apakah ada peluru-peluru khusus atau seperti apa Bang? Izin mohon maaf. Terima kasih. Saya boleh ya? Terima kasih Mbak. Dari mana Mbak? Cumi-cumi ya. Jadi saya mewakili istri saya ya. Yang jelas, pertama saya sudah serahkan ini ke kuasa hukum ya, Bang Ade dan kawan-kawan. Tapi dari sisi saya, dari sisi istri terlapor ya, sebenarnya nggak ada, kita nggak menyiapkan kiat-kiat apapun. Pasal yang dituduhkan ke istri saya kan ujaran kebohongan. Saya cuma bertanya apanya yang bohong, ya. Malah saya tadi menjelaskan nggak sebaliknya tuh yang bohong Demokrat atau AHY. Jadi saya sih berharap tadi, ya, karena kan isi saya ibu rumah tangga. Kalau sebagai diehard Jokowi, ini very highlight level dewa ini. Ya, saya sendiri aja kadang-kadang beda pendapat tentang bagaimana cara kita menyayangi dan membela Pak Jokowi. Nah, Mbak Wi ini ya sebagai orang Medan, kita tahu semua lah karakter orang Medan kan straight to the point, tegas, keras kan gitu. Jadi ketika apa yang diupload oleh istri saya itu memang hobinya itu adalah aspirasi politiknya disampaikan lewat dia coba cari konten-konten yang bagus, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, yang sesuai dengan aspirasi politiknya. Apalagi ketika idolanya ya Pak Joko Widodo ya dihina dan difitnah dengan tuduhan ijazah palsu. Jadi ketika melihat ada konten dari kajian online ya, kajian online pun kemudian mengambil materi dari kanal YouTube Kontra Narasi yang berjudul dugaan 10 bukti indikasi. Saya kira ini Partai Demokrat mensomasi para pegiat sosial media dan yang lainnya mungkin untuk menghilangkan jejak, sehingga apa yang dia lakukan itu dapat terhapus oleh, tapi yang namanya perbuatan itu ada jejak digitalnya, ada saja pasti akan terbuka. Apa sih motif sebenarnya Demokrat mensomasi para pegiat media sosial? SBY bermain di belakang, di balik isu ijazah Jokowi. Itu judul, dugaannya ada. Dan
istri saya nggak menambahkan, nggak mengurangi, hanya upload. Saya juga nggak tahu karena sehari dia itu mengupload lebih dari 5 konten gitu loh. Dan bagi saya biarkan saja, daripada setelah masak ya kan itu kerjanya, biarkan saja kan, nggak mengganggu. Dan saya teliti apa yang diupload yang diperkarakan atau yang dianggap ujaran kebohongan. Bahkan sebelum ini kan bukan ujaran kebohongan yang dialamatkan ke saya, fitnah, pencemaran nama baik, bahkan ada bisa menyesatkan masyarakat. Apanya yang menyesatkan masyarakat dari yang diupload oleh kajian online ini? Kajian online itu mengambil dari kanal Kontra Narasi yang sampai sekarang konten itu belum di take down di kanalnya sendiri. Kenapa yang punya produk tidak disomasi, apalagi di LP? Kenapa istri saya yang mengupload, yang entah untuk ke berapa puluh, berapa ratus yang sudah diupload, kemudian di share ulang, kenapa kok istri saya yang dapat? Apa karena Sudirowo itu ada nama saya? Ya, saya memang anak sulung Mulyono, die hardnya Pak Jokowi juga. Jadi saya pikir yang saya sesali begini, saya sebagai aktivis juga sebagai jurnalis ya, ini ada hal-hal yang tidak bagus yang diajarkan oleh AHY dari Partai Demokrat ini ya. Yang saya ingatkan, harusnya AHY sebagai ketua umum memikirnya panjang untuk melakukan langkah hukum seperti ini, karena ya ini adalah relawannya Jokowi. Di kabinet Merah Putih ada Wapres Gibran sebagai putranya Pak Jokowi ya. Secara ketatanegaraan kita ya, AHY adalah anggota kabinet Merah Putih, kabinet Indonesia Maju maksud saya, koalisi Merah Putih, di mana Demokrat ada di dalamnya ya. Jadi saya pikir ya ini tidak sehat. Harusnya AHY kontrol diri. Boleh tersinggung tapi lakukan dulu cek dan recheck, apakah konten istri saya itu benar-benar relevan disebut sebagai ujaran kebohongan. Apalagi di dalam somasi yang beredar di sosial media ada kalimat yang di-bold oleh yang melaporkan, seolah-olah itu narasi dari istri saya. Enggak, itu bukan narasi istri saya, itu dari kajian online. Nah ini kan harus sebenarnya dicermati dulu, dikonfirmasi dulu. Saya kan punya Zaki Mahendra Kamhar, itu kenal saya, harusnya telepon saya kalau memang menganggap akun Sudirowo Budus MP yang itu adalah saya. Kenapa nggak telepon? Kan bisa dijelaskan tanpa harus melakukan cara-cara yang mengkriminalisasi seperti ini ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan nggak untuk sesi kedua? Kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyimpulkan saja. Sebenarnya simpel, karena Pak Wakil Presiden Gibran kan pasangannya Pak Prabowo. Masyarakat tahu bahwa Pak Jokowi punya peran, terutama anaknya adalah wakil presiden yang memang kita seluruh warga Indonesia mendukung. Sedangkan Partai Demokrat ini kan bagian daripada koalisi. Daripada Partai Demokrat sibuk melaporkan ya karena dia merasa baper gitu, menurut saya lebih baik dia buktikan dengan membela pemerintahan ini dengan cara-cara meluruskan. Jadi nggak perlu kalau dia masuk berantem gitu, malah kalau perasaan dia merasa nggak berantem jadi berantem beneran gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi ya,
harusnya gewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kau mau obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden, itu adalah bagian satu kesatuan. Hingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri kelompok Demokrat. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat, saya menggunakan bahasa kurang dewasa. Kan tidak ada salahnya juga. Kalau artinya membela Pak Jokowi sama membela ayah wakil presiden. Ya kalau dulu masa lalu Pak Pro Jokowi misalnya bagian daripada PDIP dan mereka bermasalah dengan Demokrat, ya harusnya sudah selesai. Karena bagian itu adalah yang mengantar Partai Demokrat bagian daripada koalisi dan mendapat memperoleh banyak menteri maupun wakil menteri, kan kira-kira seperti itu. Nah jadi di samping kita akan terus membela, ya, meluruskan, kita masyarakat harus tahu bahwa ini arahnya jadi yang berantem kita gitu. Bisa-bisa ini jadi masalah besar yang menurut saya sangat mengganggu. Justru awalnya dia ingin mengklarifikasi tidak menyerang Pak Jokowi, ini adalah serangan gitu. Ya tinggal lihat aja bisa menang gak lawan kita. Setuju, semangat ya semua. Itu aja menurut saya. Jadi harus semangat terus dan perlu kedewasaan gitu. Jadi kalau memang Pak Ahy nanti mau ikut bersaing dengan Bang Gibran, ya gimana? Artinya kedewasaan itu penting gitu. Karena kedewasaan itu bisa dilihat. Jadi ibu-ibu, saran saya, ibu nggak usah khawatir gitu. Tenang aja gitu. Apalagi bapak-bapak ibu ini kan orang-orang media. Apa yang disampaikan itu memang benar. Saya juga pernah ngomong seperti itu. Sampai hari ini pun saya ngomong. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong tidak ada sedikit pun kepedulian, empati atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela diam aja, ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi. Makanya Pak Abbas juga turun gunung ini bang. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi, semangat! Oke, terakhir dari petisi ahli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya itulah ungkapan hati dari relawan, dari para YouTuber, pegiat sosial media yang disomasi oleh mereka siap untuk melawan secara kekeluargaan, melawan secara hukum. Karena jalan terakhir kalau tidak secara musyawarah pasti akan ke jalur hukum, dan ini akan menyeret nama besar, nama baik dari Partai Demokrat untuk melawan relawan Prabowo Gibran dan Pak Jokowi. Tidak bisa terlepas Prabowo Gibran dari Pak Jokowi, karena kita rakyat bisa tahu siapa sebenarnya endorse Prabowo Gibran sehingga menjadi presiden dan wakil presiden sampai saat ini. Salam sehat, maju terus, pantang mundur.